Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ma'rifah SHMH, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Saat ini saya mengampu mata kuliah Teori Hukum dengan kode SHMH 1101 dengan bobot SKS 3. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Adapun rencana pembelajaran semester ganjil tahun 2025-2026 untuk mata kuliah teori hukum sebagai berikut. Capaian pembelajaran CPL Prodi sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keterampilan umum mampu menganalisis pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Selanjutnya, keterampilan khusus mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, khususnya hukum sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan tesis. Pengetahuan, mengetahui, menguasai beberapa teori hukum, mengembangkannya secara teoritis dan praktis. Capaian mata kuliah, metode 1, mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu sui generis dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 2, mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan teori hukum dalam struktur ilmu hukum dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relatif. Metode 3, mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan lahir dan hakikat teori hukum dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 4, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan tujuan dan fungsi hukum, hubungan antara teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum, dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode kelima, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan ajaran hukum umum, asas hukum, konsep hukum, dan teori hukum, dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 6, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan hubungan antara hukum, moral, serta keadilan dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 7, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan teori penalaran hukum, legal reasoning, dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 8, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan hukum sebagai institusi dari perspektif Neil, McCormick, Otta, Weinberger, dan Santi Romano dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 9, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan hukum sebagai integrasi perspektif Ronald Dawkins dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 10, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan hukum sebagai komunikasi perspektif Jürgen Habermas dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 11, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan teori legalitas yang dikenal dengan nullum delictum nulla funa sine pravea lege punali dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 13, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan teori legitimasi hukum dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Metode 14, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan critical legal studies dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Mata kuliah teori hukum membahas beberapa teori dalam pembagian hukum, yaitu pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. 2, teori hukum dalam struktur ilmu hukum. 3, lahir dan hakikat teori hukum. 4, tujuan dan fungsi hukum, hubungan antara teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum. 5, ajaran hukum umum, asas hukum, konsep hukum, dan teori hukum. 6, hubungan antara hukum, moral, serta keadilan. 7, teori penalaran hukum, legal reasoning. 8, hukum sebagai institusi dari perspektif Neil, McCormick, Weinberger, dan Romano. 9,
Hukum sebagai integrasi dari perspektif Ronald Dworkin. 10. Hukum sebagai komunikasi dari perspektif Jurgen Habermas. 11. Urgensi, teori hukum dan profesi hukum. 12. Teori legalitas nullum delictum nulla puna sine pravea legem punali. 13. Teori legitimasi hukum. 14. Critical legal studies. Adapun beberapa referensi yang digunakan yaitu dari Arif Siddhartha, Bernard, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Hans Kelsen, General Theory of Law and Stat and Pure Theory of Law, Roberto M. Urher, Law and Modern Society Toward Criticism, a Social Theory, Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Theo Husewers, Filsafat Hukum, dan Satcipto Raharjo, Ilmu Hukum. Media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint dan LCD proyektor. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu sui generis dan memecahkan sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Indikator, kejelasan, pemahaman, dan ketepatan analisis. Kriteria bentuk penilaian, kriteria ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-tes, tulisan, paper, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran, ceramah atau pembelajaran kolaborator dan seminar. Tugas menyusun paper standar jurnal terindeks tentang ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Materi pembelajaran ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Bobot penilaian 12%. Kedua, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan teori hukum dalam struktur ilmu hukum dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Indikator kejelasan, pemahaman, dan ketepatan analisis. Kriteria dan pembentukan penilaian, kriteria ketepatan dan penguasaan materi, bentuk non-tes, tulisan paper, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran, ceramah, pembelajaran, kolaborator, dan seminar. Tugas menyusun paper standar jurnal terindeks tentang teori hukum dalam struktur ilmu hukum. Materi pembelajaran, teori hukum dalam struktur ilmu hukum. Bobot penilaian 10%. Untuk CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan lahir dan hakikat teori hukum dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Indikator kejelasan, pemahaman, dan ketepatan analisis, kriteria dan bentuk penilaian, kriteria ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-tes, tulisan, paper, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran ceramah atau pembelajaran kolaborator dan seminar. Tugas menyusun paper standar jurnal terindeks tentang lahir dan hakikat teori hukum dan memecahkan sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Materi pembelajaran lahir dan hakikat teori hukum. Bobot penilaian 7%. Evaluasi tengah semester, sub CPMK mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan hukum sebagai institusi dari perspektif Neil McCormick, Otto Weinberger, dan Santi Romano dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Indikator kejelasan, pemahaman, dan ketepatan analisis. Kriteria ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-tes, tulisan, paper, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran ceramah, pembelajaran kolaborator dan seminar. Tugas menyusun paper standar jurnal terindeks tentang hukum sebagai institusi perspektif Neil McCormick, Otto Weinberger, dan Santi Romano. Hukum sebagai institusi perspektif Neil McCormick, Otto Weinberger, dan Santi Romano dengan bobot penilaian 7%. Sub CPMK 15, mahasiswa mampu menjelaskan mengembangkan critical legal studies dan memecahkannya sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang relevan. Indikator kejelasan, pemahaman, dan ketepatan analisis. Kriteria, ketepatan, dan penguasaan materi bentuk non-tes, tulisan, paper, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran, ceramah, pembelajaran, kolaborator, dan seminar. Tugas menyusun paper standar jurnal terindeks tentang critical legal studies. Bobot penilaian 12%. Dan ditutup dengan evaluasi akhir semester. Dengan penilaian untuk keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Demikian penyampaian deskripsi mata kuliah Teori Ilmu Hukum berdasarkan rencana pembelajaran semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada mata kuliah Teori Hukum, ya kan? Dalam pertemuan ketiga, di mana untuk mata kuliah Teori Hukum ini mempunyai kode SMH 1101
dan mempunyai bobot itu sebesar 3 SKS. Ada beberapa teori yang nanti akan kita kembangkan selain teori dari John Rawls, ya, teori keadilan dari John Rawls. Selanjutnya teori kepastian hukum dari Gustav Reitberg, ya kan? Selanjutnya teori dari Talcott Parsons tentang perlindungan hukum. Dan juga ada beberapa tambahan teori dari Neil McCormick, Otto Weinberger, dan Santi Romano. Menurut Neumann, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Menurut Sarantakos, teori suatu set atau kumpulan atau koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis, yang dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimasukkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena. Selanjutnya menurut Jonathan H. Turner, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Nah, ini terkait dengan sebab akibat, ya. Nanti kita coba lebih dalam. Kegunaan teori itu apa sih? Pertama, menjelaskan. Teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti atau pengertian, suatu syarat atau unsur sah, suatu peristiwa hukum dan hierarki kekuatan peraturan hukum. Konsep kekuatan itu ada di mana? Di hukum perdata. Asas apa? Pacta sunt servanda. Kalau berkaitan dengan hierarki kekuatan peraturan hukum, dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah menyatakan apa? Bahwa seluruh warga negara dianggap tahu hukum. Itu kekuatan mengikat. Konteks dari atau pemaknaan dari kekuatan itu, kekuatan berarti bisa dimaknai dengan apa? Perlindungan hukum, perlindungan hak, ya kan? Nah, perlindungan itu berkaitan dengan apa? Hak dan kewajiban suatu seluruh warga negara. Nah, dari menilai. Nah, menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum. Contoh kasusnya apa kira-kira? Menilai suatu peristiwa hukum dari teori hukum. Teori apa saja? Ada kewenangan. Nah, itu kasusnya siapa? Kasusnya Jampitsus langsung diambil alih oleh Jaksa Agung. Nah, dari itu ya kita menilai. Itu konsep kewenangan, ya kan? Terus selanjutnya memprediksi. Teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi. Berarti berlaku apa ini? Ius constituendum, ya kan? Nah, ius constituendum. Oke. Selanjutnya teori hukum. Konsep teori hukum menurut Hans Kelsen. Ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku ius constitutum, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai atau postulat hukum sampai pada landasan filosofi yang tertinggi menurut Gustav Reitberg. Ya, tugas teori hukum membuat jelas nilai-nilai atau postulat hukum sampai pada landasan filosofi yang tertinggi. Filosofi yang tertinggi berarti apa? Tujuan akhir. Brueging, ya kan? J.J. Brueging, teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Data Aris Data ini juga dia suka sekali ya menerjemahkan beberapa buku-buku teori hukum. Nah, disebutkan rest teori, ya. Tujuannya untuk apa? Memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek yang ditelaah apa kira-kira? Gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum, dan kritik ideologikal terhadap hukum. Nah, objek yang ditelaah gejala umum. Gejala umum berarti gejala yang ada di dalam masyarakat, ya kan? Khususnya di pengadilan. Teori keadilan John Rawls, nah, dalam bukunya A Theory of Justice menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle and the principle of fair equality of opportunity.
The difference principle adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. The principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus menurut teori John Rawls. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti pertama, memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kedua, kesetaraan bagi semua orang. Nah, jadi John Rawls ini dia bahwa konsep keadilan itu adalah justice in fairness. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam, social good. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. Rawls itu melahirkan 3 prinsip keadilan. Ya, prinsip kebebasan yang sama, equal liberty of principle. Prinsip perbedaan, difference principle. Prinsip persamaan kesempatan, equal opportunity principle. Silakan ambil. Ya, Gustav Redberg. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian karena adanya hukum dan kepastian dalam hukum atau dari hukum. Kepastian dalam atau dari hukum itu tercapai apabila ada hukum yang berupa undang-undang dan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dan tidak ada istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain tersebut, kepastian hukum dapat dimaknai dalam 2 pengertian. Pertama, arti konkret, artinya bahwa dengan hukum para pihak dapat menentukan kedudukannya. Sedangkan pengertian yang kedua adalah hukum itu memberi jaminan keamanan dan jaminan perlindungan kepada para pihak. Menurut Van Apeldoorn, bahwa kepastian hukum mempunyai 2 arti. Pertama, kepastian hukum dalam arti ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret dan khusus, sehingga para pihak yang mencari keadilan bisa mengetahui apa yang menjadi hukumnya. Kedua, kepastian hukum dalam arti keamanan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dari kesewenang-wenangan. Hukum kehilangan artinya jika disamakan dengan kekuasaan. Hukum membatasi kebebasan kekuasaan. Nah, itu dia. Ya kan? Hukum membatasi kebebasan kekuasaan. Buktinya presiden masih bisa memberikan apa namanya? Amnesti, abolisi. Ya kan? Nah, oke. 2, hukum tidak melawan perintah negara. Nah, yang dilawan adalah kesewenang-wenangan. Hukum dijaga pengadilan. Negara menjamin keamanan dan keadilan. Nah, menurut teori negara hukum. Nah, ingat ya, kalau menggunakan teori negara hukum itu berkaitan dengan ini. Ya, Freistadt dari Julius Stahl itu mengenai perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tun plus pengadilan konstitusi. Gunakan ini. Ya. Terus kalau mengenai objek permasalahannya mengenai supremasi hukum, equality before the law, due process. Nah, ini ya dari AVDC, the rule of law. Gunakan teori the rule of law dari AVDC. Berkaitan dengan penegakan hukum, ya kan? Equality before the law. Nah, di dalam equality before the law itu proses pengadilan, ya kan? Di dalamnya kalau hakim melakukan satu pertimbangan putusan, ya kan? Pertimbangan putusan hakim. Di dalamnya itu ada yang sangat signifikan, itu adalah equity before the law. Proposisi, porsi dalam hal penerapan hukumnya, sanksinya. Patutkah dia diterapkan ini? Gitu kan? Patut atau tidak? Ya. Seorang predator seksual anak itu hanya dihukum berapa? 4 tahun. Selanjutnya dia melakukan lagi, setelah bebas melakukan lagi, bahkan membunuh. Jadi harus diapakan saksi hukumnya. Nah, itu ya. Yang harus kalian teliti untuk equity before the law-nya, pertimbangan yang memperingankan dari hakim itu apa sih? Ya kan? Nah, itu. Sehingga porsi ancaman hukumannya atau porsi pemidanaannya itu lebih ringan. Pertimbangannya apa? Terus lagi koruptor. Ya kan? Pertimbangannya yang meringankan apa? Nah, contoh dari suami si Dewi Sandra, Sandra Dewi, ya kan? Sandra Dewi itu pertimbangan yang meringankan apa? Karena dia kepala rumah tangga. Nah, itu ya. Nah, itu cuma equity before the law yang kalian
of law, asas legalitas. Nah, ada perbuatannya tapi kan ada hukumnya, gitu kan? Asas legalitas, due process of law. Tadi apa asasnya? Dulu. Bahasa lainnya, ini kan bahasa common law system, bahasa Eropa kontinental, civil law system. Nullum, delictum, nulla guna, sine frappea, lehe, nali. Iya kan? Nah, oke, kontrak. Nah, 3 teori kebenaran. Teori korespondensi. Menurut Carl Rogers, the correspondence theory of truth, the accordance theory of truth. Dasar benar adalah kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat, pernyataan atau pikiran dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau faktanya atau kenyataan. Konsistensi menurut Hazel, the consistence theory of truth atau the coherence theory of truth. Kebenaran adalah kesesuaian atau kesamaan atas putusan-putusan itu sendiri. Suatu kepercayaan adalah benar karena kesesuaian pengetahuan yang dimiliki. Truth is systematic. Teori pragmatis William James, dasar benar adalah kemanfaatan utility dapat dikerjakan, workability atau akibat atau pengaruh yang memuaskan atau satisfactory consequences. Jadi tidak ada kebenaran yang tetap. Itu menurut teori pragmatis. Referensinya silakan kalian gunakan General Theory of Law and Statutes dari Hans Kelsen, terus Pure Theory of Law Hans Kelsen, Arif Siddhartha Refleksi tentang Hukum Bandung 1966, Roberto M. User Law and Modern Society towards Criticism of Social Theory, Teori dan Filsafat Hukum menurut Friedman, Teori Hukum Sudipno Mertokusumo, Filsafat Hukum Theo Kuziber, Sacipto Raharjo, Ilmu Hukum. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kasustan. Saudara tahu kasustan? Ilegal? Iya. Iya, illegal mining. Apa yang kalian ketahui tentang kasustan itu? Itu kan sebenarnya dia itu sudah habis izin. Izinnya sudah habis, tapi ternyata mereka masih melakukan aktivitas penambangan. Nah, orang yang habis izin tapi masih bisa melakukan penambangan, kira-kira sebab akibatnya apa? Kaitan dengan kausalitas. Sebabnya sehingga dia masih bisa. Pertama apa? Dia adalah apa? Ada istilah white collar crime, ada blue collar crime. Dia sebagai apa? Dia pejabat atau dia pengusaha? Pengusaha besar, ya kan? Nah, pengusaha besar terus melakukan penyimpangan, pelanggaran, ya kan? Karena tanpa izin, dia tanpa izin melakukan aktivitas penambangan itu dianggap sebagai ilegal. Sekarang pertanyaannya, ancaman hukuman bagi seorang blue collar crime kira-kira sama tidak dengan yang orang pengusaha biasa atau oleh masyarakat tradisional? Kan dengan pertanggungjawaban untuk operasional aktivitas penambangan itu tadi, mulai dari subjek hukumnya, ya kan? Berarti itu semua anggota dong yang bertanggung jawab. Nanti akhirnya kembali kemana? Ketemu gak kalian? Kemana kembalinya? Ke asas apa? Gotong. Pintar mahasiswa itu. Oke, mungkin itu dulu penyampaian materi Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk berhadir pada perkuliahan hari ini.